tegakkan hukum, berikan keadilan. Inilah Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengangkat, mempersoalkan, menguak, dan mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi beserta unsur-unsur human interest-nya ke dalam ruang publik. Podcast 9 bersifat independen, objektif, tetapi kritis. Kali ini, Podcast 9 akan membahas soal siapa-siapa saja yang bakal mengisi menteri di kabinet Prabowo dan Gibran. Tentu saja penentuan, penunjukan menteri di dalam kabinet semuanya hak prerogatif dari presiden. Presidenlah yang menentukan siapa saja yang duduk membantu menjadi menteri. Tetapi berdasarkan pengalaman selama ini, presiden selalu meminta pendapat dari berbagai pihak. Presiden juga akan mengajak mereka yang berjasa untuk mengangkat dirinya jadi presiden. Berdasarkan pengalaman itu, kita melihat, kita dapat menganalisis kira-kira kriteria apa yang bakal dipakai oleh Prabowo untuk menentukan para pembantunya, atau dengan kata lain, apa sih kriteria-kriteria yang akan dipakai Prabowo untuk menunjuk menteri di dalam kabinetnya. Yang pertama-tama adalah tentu saja orang yang berjasa ikut mengantarkan Prabowo menjadi presiden. Jadi dari klaster ini ada beberapa orang yang akan ditunjuk Prabowo menjadi menterinya. Yang kedua adalah Prabowo lebih suka kepada menteri yang lebih praktis, praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari ketimbang menteri-menteri atau orang-orang yang hanya bersifat teoritis atau pandai di atas kertas saja. Jadi di klaster ini ada beberapa calon menteri yang akan dipilih oleh Prabowo. Kemudian melihat latar belakangnya dan melihat cara kerjanya di Menhan selama ini, maka kita dapat melihat bahwa nanti Prabowo akan mengombinasikan, menggabungkan antara calon-calon dari militer dan calon-calon dari sipil. Pengalaman dan latar belakang Prabowo di militer akan membuatnya memilih kawan-kawan dari militer yang dia percaya. Kemudian yang perlu juga adalah dia akan memilih pula representatif dari partai-partai pendukungnya. Ya, tentu saja representatif ini juga harus dikaitkan dengan tidak perlunya dikotomi antara kaum profesional dan kaum politik atau politikus. Tetapi yang dapat sekaligus mewakili partai dan sekaligus pula mewakili kaum profesional. Satu lagi yang agak menonjol dalam kabinet nanti, yaitu munculnya banyak tokoh muda sebagai menteri. Ini tidak lain karena faktor Gibran sebagai wakil presiden. Nanti Prabowo akan banyak berdiskusi dengan Gibran yang tidak lain dan tidak bukan representatif dari Jokowi. Nah, kalau kita lihat kriteria-kriteria itu, maka ada beberapa nama sementara yang dapat kita kemukakan. Tentu nama-nama ini masih asumtif, karena kami belum bisa menghubungi Prabowo untuk minta konfirmasi. Karena memang Prabowo secara resmi belum ditetapkan sebagai presiden oleh KPU. Prabowo baru dinyatakan menang oleh quick account atau hitung cepat. Tapi jangan lupa,
hitung cepat biasanya tidak berbeda jauh dengan hasil manual dari KPU. Mungkin berbeda antara 0 sampai 1,5%. Dengan demikian, pengumuman dari quick count atau hitung cepat sebenarnya dapat diasumsikan sebagai refleksi bahwa yang menang adalah sesuai dengan hasil quick count. Kabar kuat, nama pertama yang kami harus sebut adalah Rosan Roslani. Ketua tim pemenangan Prabowo ini digadang-gadang akan menjabat sebagai Menteri BUMN. Maklumlah, pengalaman Roslan adalah sebagai Wakil Menteri dari BUMN. Kemudian tidak lupa juga Menteri BUMN yang sekarang, Erick Thohir. Dia akan ditempatkan oleh Prabowo sebagai salah satu menterinya. Erick Thohir selain banyak membantu Prabowo, juga banyak membantu dari segi finansial melalui Boy Thohir saudaranya, sehingga logistik dari Prabowo terjamin. Tentu Prabowo akan ingat soal ini. Kemudian kita juga akan lihat ada dari representatif partai. Ada Erlangga Hartarto dari Golkar, ada Zulkifli Hasan dari PAN, dan beberapa lagi. Kemudian dari kaum muda, kita mungkin menyebut kader dari Gerindra sendiri, yaitu Reno Saputra. Dari yang muda, kita dapat menyebut Reno Suprapto. Dan beberapa lagi yang muda. Nah, yang boleh kita lihat dengan agak jelas adalah bahwa pola-pola kabinet Prabowo tidak akan jauh dengan pola-pola atau model kabinet dari Jokowi. Mentor dari Prabowo yang mengantarkan Prabowo menjadi presiden. Siapa nama lengkapnya? Siapa saja menduduki apa? Dalam edisi-edisi tayangan-tayangan berikut akan lebih kami perjelas. Terima kasih. Tegakkan hukum, berikan keadilan.